Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari manajemen PT Kapuas Primakul menyampaikan paparan publik tahun 2024. Kami mulai dari sekilas perseroan. Next. PT Kapuas Primakul Tbk atau Zinc adalah sebuah perusahaan dengan reputasi yang sangat baik di bidang pertambangan biji besi dan galena, dan dikenal luas sebagai produsen konsentrat timbal dan konsentrat seng di Indonesia. Zinc mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2010 dan menjalankan kegiatan usaha pertambangan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, yang mana kegiatan usahanya dikelola sesuai dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki seluas lebih kurang 5.569 hektar yang terletak di Desa Bintang Mali, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Next. Tentang zinc. Milestone-nya dari 2008 sampai 2014, PT Kapuas Primakul melaksanakan pertambangan biji besi. Namun di 2021 terdapat tren penurunan tajam harga biji besi, sehingga manajemen memutuskan untuk menghentikan sementara penjualan biji besi sampai 2021, kemudian membuka kembali produksi iron ore untuk pasar dalam negeri seiring rebound harga komoditas biji besi. Dilengkapi dengan infrastruktur yang terintegrasi untuk kegiatan eksplorasi dari hulu sampai hilir, PT Kapuas Primakul dari tahun 2014 sampai sekarang konsisten melaksanakan pertambangan galena, di mana dalam produksinya menghasilkan 3 komoditas. Yang pertama adalah konsentrat zinc atau ZN, yang kedua adalah konsentrat timbal, dan pengikutnya produknya adalah perak atau argentum. Next. Lokasi dan izin. Zinc mempunyai wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.569 hektar, terdiri dari 5.848 hektar areal eksplorasi atau IUP eksplorasi, dan 1.519 hektar merupakan areal izin usaha produksi atau IUP OP. Berlokasi di Desa Bintang Mengali, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau berjarak lebih kurang 190 km dari kota terdekat Pangkalambun, di mana konsentrat yang dihasilkan sesuai dengan kuota ekspor per tahun sebanyak 11.700 ton untuk konsentrat timbal dan 45.166 ton untuk konsentrat seng. Next. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan pertambangan mineral yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dengan pertumbuhan berkelanjutan melalui produk unggulan, profesionalisme, serta memperhatikan karyawan, masyarakat,
dan lingkungan. Misi yang pertama, mengoptimalkan pengelolaan kegiatan pertambangan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan dalam hal keuangan dan sumber daya manusia agar dapat beroperasi secara efisien dan berkesinambungan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat sekitar wilayah operasi pertambangan. Yang keempat, menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dan bersinergi dalam pembangunan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Next. Jejak langkah perseroan. PT Kapuas Primakul didirikan pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2014, perseroan melakukan penambangan biji besi. Dilanjutkan dari tahun 2014 sampai 2015, perseroan melanjutkan pengembangan penambangan dengan memproduksi galena serta mengolah galena menjadi konsentrat timbal dan konsentrat seng. Di tahun 2016, perusahaan mulai melakukan pembangunan smelter timbal. Kemudian juga melakukan kegiatan eksplorasi detail dengan metode GORC, SMGC untuk membuat desain penambangan baru. Tahun 2017, PT Kapuas Primakul melakukan peningkatan kapasitas produksi seng, timbal, dan AG perak, melakukan pengembangan dan pembaruan aset, melakukan perluasan izin pemanfaatan kawasan hutan atau PPKH dari 390 hektar menjadi 1.490 hektar. Kemudian melakukan penawaran umum perdana. Di tahun 2018, PT Kapuas Primakul memperoleh izin IPPKH seluas 1.129 hektar dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian melakukan penerbitan obligasi tahap pertama tahun 2018 untuk seri A, B, C, D, dan E. Di tahun 2019, perseroan melakukan peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi PT Kapuas Prima Citra melalui akuisisi tambahan 40% saham menjadi pemegang saham mayoritas dengan 70% kepemilikan lahan. Kemudian, yang kedua, peningkatan penyediaan lahan baru dan kesempatan kerja. Di tahun 2020, perseroan menghasilkan sebanyak 496.745,9 ton biji yang merupakan 78% dari target produksi 600.000 ton. Di tahun 2020 telah terrealisasi investasi barang modal
sebesar 50 miliar. Manajemen perseroan. Dewan Komisaris terdiri dari 3 pengurus. Yang pertama adalah Bapak Sim Antoni sebagai komisaris utama, sekaligus ketua dan pendiri yang memulai bisnis pertambangan semenjak tahun 2005. Kemudian yang kedua adalah Bapak Kionata, komisaris, juga merupakan ketua dan pendiri yang sama-sama memulai bisnis pertambangan sejak tahun 2005. Dan yang ketiga adalah Bapak Haji Bambang Giri Arianto yang merupakan komisaris independen. Beliau adalah purnawirawan Polri. Kemudian Dewan Direksi terdiri dari Bapak Haryanto Wijaya sebagai Direktur Utama yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam manajemen. Kemudian Bapak Hendra Susanto William menjabat sebagai Direktur. Beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang keuangan dan akuntansi. Kemudian ada Ibu Evelyn Kio sebagai Direktur. Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan RUPST per Juni tahun 2021, dan saya sendiri, Padli Nor, dipercaya sebagai Direktur Independen, spesifik sebagai spesialis pertambangan yang berpengalaman dan berlisensi sejak tahun 1998. Komposisi pemegang saham dan struktur perseroan. Adapun jumlah saham PT Kapos Primakul per 29 November 2024 berjumlah 25 miliar 250 juta lembar saham. Di mana komposisi pemegang sahamnya 9,8% milik PT Sarana Inti Selaras, 14,4% milik Bapak Sim Antoni sebagai komisaris utama, 12,3% dimiliki oleh Bapak Kionata sebagai komisaris, 9,6% dimiliki oleh Bapak Harun Sujatmiko, 9,2% dimiliki oleh Bapak William, kemudian 10,1% dimiliki oleh Bapak Budi Mulyo Utomo, dan terbesar adalah dimiliki oleh saham publik sebesar 34,6%. Adapun pada kepemilikan saham di smelter PT Kapuas Prima Citra untuk lead smelting, di mana PT Kapuas Primakul Tbk memiliki 70% saham mayoritas. Kemudian yang kedua dimiliki oleh PT Indonesia Royal Resource sebesar 29,5%, dan PT Generasi Muda Bersatu sebesar 0,5%. Bisnis dan produk. Kegiatan pertambangan. PT Kapos Primakul dalam proses pertambangannya dimulai dari penambangan biji, di mana menggunakan metode pertambangan terbuka dan underground. Dari produksi raw dilakukan proses pencucian,
kemudian masuk ke proses pengolahan, di mana dilakukan crushing, pengecilan pada ukuran tertentu sebagai umpan untuk masuk ke pabrik flotasi, di mana dalam proses flotasi menghasilkan dua konsentrat. Konsentrat pertama adalah konsentrat timbal dan konsentrat seng, yang langsung sebagian dikirim ke smelter timbal dan smelter seng, dan sebagian lagi konsentrat langsung dikirim ke pelabuhan untuk dilakukan pengiriman ekspor konsentrat PB dan ZN. Produk perseroan. Produk utama terdiri dari dua. Yang pertama adalah konsentrasi timbal PB, di mana galena merupakan biji utama timbal. Timbal banyak digunakan untuk industri baterai, selongsong kawat, peluru, pembuatan mesin, galan kapal, industri ringan, proteksi radiasi, dan industri-industri lainnya. Kemudian produk yang kedua adalah konsentrasi seng atau ZN, di mana spalarit adalah biji terpenting dari seng dan biasanya ditemukan berasosiasi dengan galena. Lapisan tipis seng melindungi besi dari logam lainnya dari korosi. Seng banyak digunakan untuk industri-industri seperti industri otomotif dan perkapalan, industri ringan, mesin, alat rumah tangga, baterai, semikonduktor, dan lain-lain. Dan ada produk lain lagi dari perseroan adalah konsentrat besi, di mana diperoleh dari hasil pengolahan biji besi dengan menghilangkan kotoran dan bahan limbah. Biji besi ini memiliki kandungan lebih tinggi dari biji besi, sangat penting untuk memproduksi baja yang membantu menciptakan dan mempertahankan basis industri yang kuat. Kemudian perak. Perak adalah logam mulia. Perak terkait dengan timbal, PB, AGS, dikenal sebagai galena, di mana perak biasa digunakan untuk membuat perhiasan sebagai katalis dan bahan pembuat sel surya, serta industri fotografi. Perseroan dalam hal ini sudah membangun dua smelter. Yang pertama adalah smelter timbal dengan entitas PT Kapuas Prima Citra, di mana kapasitas input daripada smelter adalah sebesar 40.000 ton konsentrat timbal dengan menghasilkan kapasitas output untuk produksi bulion 99,5 sebesar 20.000 ton bulion per tahun. Menggunakan teknologi pirometalurgi, di mana proses pembangunan sudah 100% selesai, dan investasi yang sudah ditanamkan totalnya sebesar 15 juta US dollar. Smelter yang kedua adalah smelter seng dengan entitas PT Kobar Lamando Mineral dengan kapasitas input sebesar 81.546 ton konsentrat seng, yang mana nantinya akan menghasilkan kapasitas output atau produksi ingot seng 99,99%,
kapasitas 30.000 ton ingot per tahun dengan menerapkan teknologi hidrometalurgi, di mana progres pembangunan pada kuartal 3 tahun 2024 adalah sebesar 93,004% dengan total investasi yang sudah dikeluarkan adalah sebesar 68 juta US dollar. Proyek hilirisasi pengolahan timbal dan seng merupakan smelter pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana kalau dilihat dari bagan industri, baik industri timbal dan seng, itu dimulai dari biji, timbal dan seng, kemudian diolah menjadi konsentrat timbal dan seng, kemudian masuk ke smelter, dilakukan pemurnian menghasilkan PB Bullion. Namun untuk progres smelter seng sedikit mengalami perlambatan karena terkendala masalah COVID pandemi yang tadinya kita target finish diselesaikan di tahun 2024 akan mundur paling cepat di akhir tahun 2025. Kita masuk ke kinerja perseroan. Ikhtisar keuangan kuartal 3 tahun 2024. Zinc membukukan penjualan sebesar 174,4 miliar pada bulan 9 tahun 2024, turun 26% year of year. Alhasil laba bersih berubah dari laba 15,1 miliar rupiah di bulan 9 2023 menjadi rugi sebesar 91,3 miliar rupiah di bulan 9 tahun 2024. Di mana kita bisa melihat dari tabel di 9M23 dan 9M24 penjualan 372,7 turun menjadi 174, secara year of year-nya minus 53,2%, dan laba kotor dari 82,8 turun menjadi 54,2, secara year of year-nya minus 34,5%. Kemudian laba usaha dari 22,0 turun drastis menjadi 4,9, yang secara year of years-nya minus 77,7%. EBITDA dari 75,5 turun 46,8, secara years of years-nya turun menjadi minus 38,1%. Di mana laba bersih di tahun 2023 bulan 9 yang tadinya 15,1 miliar 15,1 menjadi minus 91,3 miliar. Kalau kita melihat dari tren pendapatan tahun, statistik laba kotor dan laba bersih, di mana terlihat jelas penurunan laba bersih perusahaan. Beralih ke neraca dan rasio keuangan.
Kita lihat dari tabel rasio keuangan di bulan September tahun 2023, margin kotor dari 22,2% meningkat menjadi 31,05%, margin EBITDA dari 21,4% meningkat menjadi 27,7%, kemudian margin bersih yang tadinya 2,6% turun sangat drastis menjadi minus 52,33%, rasio lancar dari 2,1 menjadi 1,2 di tahun 2024, kemudian ROA-nya dari 0,3% minus menjadi 3,5%, ROE dari 0,9% minus menjadi minus 14%. Lanjut ke kinerja segmen. Harga komoditas rata-rata triwulan pada kuartal 3 tahun 2024 di mana harga seng berada di harga 2.832 USD per ton. Harga timbal berada pada 2.074 USD per ton. Harga perak berada pada harga 29,4 USD per troy ounce, dan harga biji besi sebesar 105,1 USD per ton. Di mana harga komoditas per 28 November tahun 2024 ada kenaikan konsentrat seng sebesar USD 3.054 US dollar per ton. Harga timbal meningkat menjadi 2.057 USD per ton. Harga perak juga meningkat menjadi 30,07 USD per troy ounce, dan harga biji besi mengalami penurunan sebesar 102,69 USD per ton. Kita dapatkan dari sumber Bank Dunia rata-rata kuartal ketiga tahun 2024 dan sumber London Metal Exchange dan Steel Market tanggal 28 November 2024. Adapun porsi penjualan pada kuartal ketiga 2023 berbanding dengan kuartal ketiga tahun 2024, di mana seng dari 45,21% meningkat menjadi 46,26%. Kemudian konsentrasi besi dari sebelumnya 5,98% turun menjadi 0% dikarenakan harga besi yang belum rebound. Kemudian timbal juga mengalami peningkatan dari 23,75% pada kuartal ketiga tahun 2023 menjadi 46,09% pada kuartal ketiga tahun 2024, dan perak mengalami penurunan karena tidak ada penjualan dari 12,9% menjadi 0%. Dan untuk cadangan sejak tahun 2002, untuk cadangan atau reserve timbal dan seng masih terdapat sisa cadangan sebesar 6,4 juta ton, serta biji besi sebesar 5,95 juta ton.
Dimana kalau dilihat dari komposisi rincian penjualan di kuartal 1 di bulan 3 tahun 2024 untuk Seng 80,7 miliar dan untuk Galena 80,4 miliar. Kita masuk ke proyek strategis nasional atau PSN, di mana korporasi sudah melakukan aksi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan smelter dengan mengusulkan kawasan smelter ini melalui PT Lentera Multi Energi yang merupakan afiliasi dari grup Kapuas Prima Coal yang sejak tahun 2005 menjadi produsen tunggal untuk konsentrat timbal dan konsentrat seng di Indonesia, di mana PT LME yang kita dirikan sejak tahun 2023 merupakan afiliasi dari PT Kapuas Prima Coal, di mana nantinya PT LME merupakan entitas yang akan menjadi pengelola kawasan industri Kumai Multi Energi yang akan membawahi 4 tenan yang terdiri dari PT Kapuas Prima Coal sebagai pengelola pelabuhan, PT Kapuas Prima Citra sebagai pengelola smelter timbal, PT Kobar Lamando Mineral sebagai pengelola smelter seng, dan PT Angkasa Citra Lestari sebagai pengelola industri zinc oxide. Tapi kalau kita lihat dari kapasitas produksi, KPC, dan afiliasi, di mana untuk konsentrat timbal nantinya akan menghasilkan 36.000 ton produk per tahun, kemudian konsentrat seng akan menghasilkan 67.500 ton per tahun, dan konsentrat besi lebih kurang 1.500.000 ton per tahun. Dan PT KPC beserta afiliasi telah memiliki mitra strategis. Yang pertama adalah Merlion Resource Holding Limited dengan nilai transaksi di tahun 2023 sebesar 175 miliar. Kemudian PT Textile Steel Indonesia dengan nilai transaksi di tahun 2023 sebesar 45 miliar. Dan CND Xiamen Group dengan nilai transaksi 2023 sebesar 253 miliar. Masuk ke rencana kawasan industri, di mana pembangunan kawasan industri Kumai Multi Energi yang berada di atas lahan seluas 72 hektar yang terletak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan didukung dengan nilai-nilai strategis lokasi, di mana lokasi pertambangan kawasan industri Kumai Multi Energi terletak strategis dekat dengan lokasi-lokasi pertambangan utama, sehingga bisa memastikan tersedianya pasokan bahan baku yang stabil dan mengurangi biaya transportasi. Kemudian adalah yang kedua, secara akses, terdapat keunggulan infrastruktur logistik, di mana lokasi ini menawarkan akses yang sangat baik untuk infrastruktur logistik utama seperti pelabuhan, jalan raya, bandara, yang memfasilitasi transportasi barang dan material dengan
efektif dan efisien. Pembangunan kawasan Kumai Multi Energi memiliki nilai investasi sebesar 4,4 triliun rupiah, yang mana nanti dilengkapi dengan fasilitas pendukung perindustrian timbal dan seng, serta fasilitas penelitian dan pengembangan. Dimana kalau dilihat dari master plan, dari total 72 hektar, kita merencanakan waktu konstruksi lebih kurang 32 bulan, rencana waktu produksi di tahun 2026, yang mana pendanaan 70% adalah financing dan 30% dari ekuitas. Untuk groundbreaking akan kita laksanakan di kuartal pertama tahun 2025 dengan nilai investasi sebesar 4,4 triliun, IRR lebih kurang 12% dan payback period lebih kurang 6 tahun. Terdapat 4 fasilitas industri produktif. Yang pertama adalah smelter timbal, kemudian yang kedua adalah smelter seng, yang ketiga adalah smelter seng oksida, dan byproduct-nya adalah pabrik pupuk, serta fasilitas pengembangan berupa laboratorium dan research and development center. Sebagai pionir dalam industri smelting timbal dan seng di Indonesia, KIK-MA membuka value chain baru dan mengurangi keperluan impor untuk value chain exciting, di mana dari proses raw material memberikan value chain dari ore processing yang bisa menghasilkan konsentrasi timbal, limbah aki timbal, debu timbal, slag as timbal, dan seng oxide. Jika diproses di smelting, untuk main produknya tetap menghasilkan ingot timbal, lebih kurang besar 50.000 ton per tahun, di mana ada secondary produk adalah emas, perak, antimoni, tellurium, dan asam sulfat. Kemudian untuk proyeksi marketnya bisa dipergunakan untuk industri produk turunan, mulai dari industri baterai timbal asam, industri militer untuk peluru dan amunisi, serta anti radiasi, kemudian industri radioaktif, industri elektronik, dan industri kimia. Begitu juga untuk smelter seng, di mana dalam proses ore-nya terdapat 3 produk. Yang pertama konsentrat seng, kemudian seng oksida dan debu seng. Kemudian masuk ke smelting menghasilkan main produk berupa ingot seng lebih kurang 80.000 ton per tahun, dan menghasilkan secondary produk berupa indium, kobal sulfat, tembaga sulfat, kadmium, dan asam sulfat. Dan main produk serta secondary produk ini langsung diserap market untuk industri baja, industri baterai, industri elektroplating, industri kimia, industri kosmetik, dan kesehatan. Sehingga KIK-MA ini tidak ada menghasilkan limbah ataupun sisa by-product yang tidak diolah. Sebagai wujud dukungan pemerintah untuk kawasan industri Kumai,
PT Lentera Multi Energi telah mengantongi, yang pertama adalah dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berupa usulan proyek strategis nasional sektor perindustrian pada bulan Juli 2024. Kemudian di bulan September 2024 dari Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat penyampaian arahan Presiden terhadap usulan proyek strategis nasional kepada Menteri Koordinator bidang perekonomian. Pada tanggal 25 Oktober 2024, KPPIP mengeluarkan surat dukungan kepada PT Lentera Multi Energi menjadi badan usaha pengelola proyek strategis nasional kawasan industri Umai Multi Energi. Kemudian pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang perubahan ke-6 atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, di mana kawasan industri Umai Multi Energi telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional pada urutan 126. Kerjasama investor luar. Rencana kerjasama investor dari luar. Dengan ditetapkannya kawasan industri Umai Multi Energi KIK-ME sebagai kawasan proyek strategis nasional, maka potensi untuk pengembangan area sekitar industri pemurnian yang saat ini sudah ada di area kawasan industri tersebut banyak diminati oleh para investor dari luar. Adapun rencana kerjasama pengembangan area KIK-ME antara lain peningkatan kapasitas produksi industri pemurnian timbal dan seng, pembangunan laboratorium, kemudian menjadi pusat riset dan teknologi, kemudian pengolahan limbah dan air, serta fasilitas kesehatan. Next. Rencana struktur kawasan. Dari peruntukan kawasan seluas 70 hektar, kita peruntukan kawasan yang non-saleable area dan saleable area, di mana kawasan non-saleable area seluas 30,98%, yang merupakan ruang terbuka hijau, infrastruktur pendukung, kemudian pengolahan air, lab, dan research development. Kemudian untuk saleable area sebesar 69,02%, di mana kita peruntukan untuk smelter, kawasan smelter, pabrik pupuk, storage, pelabuhan, gudang produksi, station, dan
industri offsite, serta peruntukan power plant atau Garbindo. Demikian paparan pada siang hari ini kami sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan, kami memohon maaf, dan tentunya untuk perbaikan perseroan ke depannya, kami sangat berharap masukan dan saran dari para pemegang saham. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.